Psikologi dulu punya dua aliran besar, psikoanalisis, menggali trauma dan alam bawah sadar, behaviorisme, melihat manusia seperti mesin stimulus respons. Tapi, dua-duanya sibuk mencari apa yang rusak dari manusia. Maslow datang dan bertanya, kenapa kita nggak fokus ke apa yang membuat manusia tumbuh? Maka, lahirlah psikologi humanistik, psikologi yang nggak cuma meneliti sakit, tapi juga memahami sehat. Manusia bukan objek eksperimen. Kita punya kesadaran, harapan, dan arah. Maslow percaya manusia itu bukan cuma bisa diselamatkan, tapi juga bisa tumbuh, berkembang, dan menemukan maknanya. Psikologi bukan cuma soal diagnosis dan terapi, tapi tentang memanusiakan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Atisabila, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ma'arif Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori humanistik dalam pembelajaran fikih. Topik ini sangat menarik karena teori humanistik berfokus pada bagaimana seseorang belajar dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar menghafal materi. Dalam konteks fikih, teori ini membantu kita memahami bahwa hukum-hukum Islam bukan sekedar aturan, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan kemanusiaan. Teori humanistik. Teori humanistik lahir sebagai reaksi terhadap teori belajar sebelumnya, seperti behavioristik yang terlalu menekankan pada perilaku yang tampak dan kognitivistik yang menekankan pada proses berpikir semata. Menurut tokoh utamanya, Carl Rogers dan Abraham Maslow, manusia pada dasarnya memiliki potensi dan keinginan untuk berkembang menuju pribadi yang lebih baik. Rogers memperkenalkan konsep student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ia berpendapat bahwa belajar yang bermakna jika siswa merasakan kebutuhan sendiri untuk belajar, bukan karena tekanan dari luar. Sementara itu, Maslow memperkenalkan teori hierarkik kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, guru harus menciptakan suasana yang memungkinkan siswa mencapai tahap tertinggi ini, yaitu menjadi manusia yang sadar, mandiri, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar teori humanistik. Ada beberapa prinsip utama dalam teori humanistik. 1. Belajar adalah proses memanusiakan manusia. Artinya, pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter. 2. Setiap individu unik dan berharga. Guru harus menghargai perbedaan gaya belajar, kemampuan, dan pengalaman siswa. 3. Peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pendamping yang membantu siswa menemukan makna. 4. Lingkungan belajar harus mendukung perkembangan diri. Suasana kelas yang aman, nyaman, dan terbuka sangat penting agar siswa berani bertanya dan mengekspresikan pendapatnya. Dengan prinsip ini, pembelajaran menjadi pengalaman yang menyentuh hati, bukan sekedar aktivitas akademik. Keterkaitan dengan pembelajaran fikih. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori humanistik diterapkan dalam pembelajaran fikih. Dalam fikih, kita tidak hanya mempelajari hukum-hukum seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Lebih dari itu, kita belajar tentang makna di balik hukum tersebut. Misalnya,
Ketika kita belajar tentang sholat, guru kita tidak hanya menjelaskan tata caranya, tetapi juga membantu siswa memahami hikmah dan nilai spiritual di balik perintah itu. Bagaimana sholat menumbuhkan kedisiplinan, ketenangan batin, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Begitu pula dalam materi zakat, siswa tidak hanya belajar tentang kadar dan jenis zakat, tetapi juga memahami nilai kemanusiaannya, yaitu membantu sesama, menumbuhkan empati, dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui pendekatan humanistik, pembelajaran fikih menjadi lebih hidup, lebih bermakna, dan membentuk kesadaran bahwa setiap ibadah memiliki nilai kemanusiaan yang mendalam. Contoh penerapan dalam kelas. Berikut beberapa contoh penerapan teori humanistik dalam pembelajaran fikih. 1. Metode refleksi dan dialogis. Guru mengajak siswa merenungkan pengalaman mereka dalam beribadah. Kedua, simulasi dan praktik langsung, seperti praktik wudhu, tayamum, sholat, atau zakat, agar siswa tidak hanya tahu teori, tapi juga mengalami makna ibadah. 3. Pembelajaran berbasis proyek sosial. Misalnya, siswa diajak membuat kegiatan bakti sosial untuk memahami makna fikih muamalah. 4. Kegiatan kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan studi kasus hukum Islam. Dengan cara ini, siswa belajar bukan karena disuruh, tetapi karena merasa terlibat dan memiliki pengalaman yang berharga. Tujuan dan dampak. Tujuan utama penerapan teori humanistik dalam pembelajaran fikih adalah 1. Tidak hanya tahu hukum Islam, tetapi memahami dan menghayati. 2. Memiliki kesadaran spiritual dan sosial. 3. Menjadi pribadi beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dampaknya, pembelajaran fikih tidak lagi dianggap sulit atau kaku, melainkan menjadi sarana membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori humanistik menetapkan manusia sebagai pusat dari proses belajar. Dalam konteks fikih, teori ini membantu siswa memahami bahwa setiap hukum Allah bukanlah beban, tetapi jalan menuju kebahagiaan dan kemanusiaan yang sejati. Dengan suasana belajar yang menghargai perasaan, kebebasan, dan pengalaman siswa, fikih dapat diajarkan dengan lebih menyenangkan dan bermakna. Semoga dengan penerapan teori humanistik, pembelajaran fikih tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menurut psikologi humanistik, khususnya dari tokoh kayak Abraham Maslow dan Carl Rogers, manusia itu secara alami punya dorongan untuk berkembang, tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya. Ini disebut self-actualization. Maslow bikin teori hierarchy of needs, di mana puncaknya adalah self-actualization, alias aktualisasi diri. Intinya, lo hidup bukan cuma buat makan, tidur, kerja, tapi juga buat nemuin makna, tujuan, dan potensi diri lo. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.